Cek, selamat malam. Bisa dengar suara saya, teman-teman sekalian? Cek, bisa dengar suara saya? Tes, tes. Cek, cek, bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Baik, jelas ya. Jadi kalau jelas, kita tunggu yang lainnya. Saya hanya tes karena dari yang kemarin, kelas kemarin, ada kendala terkait dengan suara saya. Jadi mereka mendengar suara saya itu putus-putus. Jadi kalau kalian dengar suara saya dengan jelas, berarti tidak ada masalah untuk malam hari ini ya. Ini yang hadir baru 4 siswa, jadi kita tunggu ya nanti minimal lebih dari 7 lah, baru kita mulai kelasnya. Mungkin masih pada malam mingguan mungkin ya, atau di jalan mungkin kena macet. Silahkan kalian bisa santai terlebih dahulu. Boleh santai asal jangan tidur ya.
Ya, baru 6 yang hadir, jadi kita tunggu sampai minimal 7 atau lebih dari 7 ya, 9, 7 sampai 9 orang, terus kita mulai kelasnya. Ya, yang baru hadir bisa dengar suara saya? Ya, bagi yang belum bisa dengar suara saya mungkin bisa dicek koneksi internetnya atau speaker, headset atau mikrofonnya sudah dipasang dengan benar atau tidak. Nanti kalau misalnya tidak bisa dengar suara saya secara jelas, bisa dikomunikasikan. Mungkin saya akan cek internet, koneksi internet saya. Ya, biasa ini ada sedikit kendala, jadi sinyalnya tidak ya seperti biasa, tidak tidak terlalu strong. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan kayak kemarin tiba-tiba putus gitu ya. Jadi harus login kembali. Ya mohon dimaklumi. Ini Bu Ketua sudah datang ya, Bu Ketua ya? Diam saja Bu Ketua sekarang ini. Atau lagi ngemil atau lagi makan atau lagi apa ini? Oh, kalau begitu nanti contoh-contohnya em, ngambil nama Mbak Bu Ketua saja ya. Gimana nih kabar kalian? Kondisi Taiwan sejauh ini baik-baik saja kan ya? Tidak ada typhoon yang datang lagi kan? Aman, alhamdulillah ya. Oh, sudah mulai hujan. Tapi saya lihat ininya forecastnya masih panas ya di sana ya. Tapi udah mulai hujan ini. Belum musim dingin kan? Saya rencana pulang ke Taiwan nanti tanggal 15 September. Jadi masih ya sekitar 25 hari lagi di sini masih sekitar 25 hari lagi. Iya ya kalau di rumah ini apa namanya betah, semuanya ada gitu, makanan makanan favorit ada. Ya, selamat malam Mas Dharma ya. Jenengan telat sekali jadi harus dihukum ini. Iya, kita tunggu 4 menit lagi seandainya masih apa namanya setuju atau tidak nambah lagi siswanya kita mulai. Karena saya perkirakan 20 menit untuk menunggu kalian untuk hadir di kelas. Jadi selama 20 menit proses waiting time itu saya gunakan untuk persiapan kelas ini ya. Cek cek sound lah, cek internet atau mengupload materi. Kebetulan sudah saya uploadkan materi untuk malam hari ini. Mohon dicek apakah dari kalian bisa mengakses atau bisa melihat materi saya yang sudah saya uploadkan di papan tulis. Bisa dilihat dengan jelas atau tidak? Bisa ya. Iya, kelas akan kita mulai 2 menit lagi. Mohon ditunggu, saya tak ambil buku
pegangan saya. Ini Mbak Monmon kok belum datang? Biasanya ramai sendiri dia. Iya, teman-teman sekalian, sudah 20 menit waiting time-nya. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya di awal, bahwa setelah waiting time, kalau misalnya siswanya masih saja belum menambah, biarkan saja. Jadi kita mulai kelas pada malam hari ini, sehingga nanti teman-teman yang baru datang langsung bisa gabung dengan kita semua di kelas IPS pada malam hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelas pada malam hari ini. Selamat malam pada teman-teman siswa dan siswi kejar paket B kelas A semester 2. Selamat malam kembali ya, bertemu dengan saya Pak Arik di kelas yang masih sama, kelas ilmu pengetahuan sosial. Selama kurang lebih 120 menit ke depan atau 2 jam waktu realnya atau 3 jam mata pelajaran, kita akan sama-sama berdiskusi melanjutkan materi yang sudah beberapa kali kita bahas di semester 2 ini. Namun yang perlu kalian cermati bahwa memang ya, seperti yang dulu saya jelaskan ya, memang materi ini sebagian sudah saya jelaskan waktu semester 1 dulu. Jadi ini prosesnya pengulangan karena memang perbedaan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Dan teman-teman sekalian, malam hari ini seperti biasa saya akan kontrak waktu dengan kalian. Jadi akan saya bagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama nanti akan saya jelaskan terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi sesi penjelasan tutor. Yang kedua nanti setelah 2 jam penjelasan tutor, kemudian 1 jamnya akan saya gunakan untuk pendalaman materi seperti biasa. Namun apabila nanti dalam 2 jam tidak selesai, saya akan mengambil jam pendalaman materi sehingga pendalaman materinya akan bisa saya gunakan di pertemuan yang selanjutnya gitu. Tapi ya insya Allah malam hari ini akan kita selesaikan. Jadi karena saya lihat materi untuk bab 6 ini tidak terlalu banyak, mudah-mudahan cukup dengan alokasi waktu 3 jam mata pelajaran ini ya, 3 jam pelajaran ini. Jadi mohon kerjasamanya dan mohon aktif dalam berdiskusi ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham silahkan ditanyakan, ataupun ada gangguan koneksi, masalah suara tidak bisa didengarkan dengan baik, itu bisa kalian
interupsi di tengah-tengah. Kalian bisa chat saya, oke? Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kita awali dulu proses belajar pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan keagamaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa tadi, teman-teman sekalian bisa mudah dalam menyerap ilmu pelajaran pada malam hari ini. Kita bisa berdiskusi dengan lancar. Sebentar, saya ada telepon. Oke, masih bisa dengar suara saya? Ya. Dan untuk bab 6 ini silahkan buka halaman 61. Jadi bab 6 ada di halaman 61. Silahkan dibuka bukunya. Ada yang masih belum dapat buku sampai sekarang? Ya, kalau sudah ketemu semua, silahkan disimak. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar 3 macam topik utama. Yang pertama adalah lahirnya agama Islam. Kemudian yang kedua, nanti setelah agama Islam itu lahir dari tempat di mana Islam itu dilahirkan, kemudian bagaimana perkembangan Islam itu bisa masuk di Indonesia, serta peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercolok Islam di Indonesia. Nah, ada 3 topik uraian pada malam hari ini yang akan kita pelajari. Jadi secara berurutan nanti kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama belajar memahami tentang sejarah lahirnya agama Islam itu sendiri secara umum. Kemudian karena kita tinggal di Indonesia, kita wajib tahu dan kita perlu tahu ya bagaimana perkembangan agama Islam di Indonesia. Masuknya itu prosesnya seperti apa gitu. Kok sehingga sampai detik ini pun mayoritas Indonesia itu memeluk agama Islam. Kemudian dengan adanya kita mempelajari perkembangan Islam di Indonesia, tentu saja tidak dipungkiri dulu di masa kerajaan agama Islam itu juga sebagian besar mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam tersebut apa saja? Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan malam hari ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi bab 6 ini akan membicarakan khusus tentang perkembangan Islam di Indonesia, karena kemarin kita sudah belajar ya tentang sejarah awal, kemudian peninggalan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sampai peninggalan-peninggalan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, sekarang setelah agama Hindu dan Buddha itu runtuh kemarin, di akhir pertemuan saya sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya yang menjadi masa setelah agama Hindu dan Buddha runtuh, maksudnya kerajaan agama Hindu dan Buddha runtuh, maka disitulah Islam itu mulai berkembang di Indonesia. Sehingga urutannya hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama akan kita bahas adalah lahirnya agama Islam itu sendiri secara umum. Sebelum
sampai di Indonesia. Jadi sebelum munculnya agama Islam itu keadaan bangsa Arab Saudi itu berada dalam masa jahiliyah atau yang disebut dengan zaman kebodohan. Mereka belum mengenal Tuhan dan yang mereka sembah itu adalah berhala. Jadi mereka belum mengenal Tuhan dan yang mereka sembah itu adalah berhala. Berhala itu eh, patung-patung atau benda-benda mati yang sengaja dibuat manusia untuk menggambarkan Tuhan pada masa itu gitu. Jadi belum mengenal Tuhan, maksudnya Tuhan seperti sekarang ya Allah gitu ya, tapi mereka sudah menyembah berhala. Jadi patung patung yang sengaja dibuat oleh orang-orang pada masa itu untuk disembah itu. Yang terkenal patungnya adalah Lata dan Uzza namanya seperti itu. Jadi mereka menyembah Lata dan Uzza itu eh, patung-patung terkenal atau berhala-berhala yang terkenal yang disembah oleh bangsa Arab Saudi di masa jahiliyah atau di masa kebodohan. Jadi jahiliyah itu artinya kebodohan. Kalau misalnya teman-teman ada yang jahil sama temennya, berarti temannya bisa dianggap bodoh. Jahil artinya bodoh gitu ya. Ya, jadi pada waktu itu ya, kehidupan masyarakat Arab Saudi itu tidak menentu. Nah, kemudian mulai pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, tepatnya pada tahun gajah, kalau kita masehikan atau kita konversikan dengan kalender yang kita gunakan sekarang itu tanggal sama dengan tanggal 20 April tahun 572 Masehi. Itu sama dengan tahun 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 572 Masehi tersebut, Nabi Muhammad SAW itu lahir. Ya, jadi diingat-ingat. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tepatnya kalau dikonversikan di kalender yang kita pakai itu adalah 20 April tahun 572 Masehi. Itu Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang namanya adalah Siti Aminah. Ada yang namanya Siti Aminah? Oh, salah ya, 571. Ya, betul. Saya salah ketik ya, 571 Masehi. Terima kasih Mbak Monica Sopardi, sangat teliti sekali. Ya, makasih Mbak Monica. Jadi saya ulangi ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tepatnya kalau dikonversikan dengan kalender yang kita pakai adalah 20 April tahun 71 Masehi. Saya ganti saja. 571 Masehi. Ya, itu kelahiran Nabi Muhammad SAW dari rahim seorang ibu namanya Siti Aminah. Dan ayah Nabi Muhammad tersebut juga bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan keturunan dari suku Quraisy. Itu yang penting kalian harus pahami ya. Jadi ini cikal bakal agama Islam itu lahir. Jadi Nabi Muhammad lahir itu adalah untuk menumpas masa-masa jahiliyah atau kebodohan. Ini awal-awalnya. Kemudian suku Quraisy tadi suku keturunan ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Suku Quraisy itu adalah suku yang terhormat teman-teman sekalian yang mendapatkan kepercayaan atau diberi kepercayaan untuk menjaga dan memelihara Ka'bah. Jadi pada waktu itu memang sudah ada Ka'bah yang ada di Mekah sana
Nah, Ka'bah tersebut itu sendiri adalah bangunan suci berbentuk kubus yang terletak di Masjidil Haram Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi di masa-masa pemerintahan atau di masa-masa kehidupan Nabi Ibrahim itu membangun bangunan suci berbentuk kubus yang diberikan nama Ka'bah. Nah, di mana Ka'bah tersebut itu dibangun di Masjidil Haram Mekah, dan sampai saat ini bangunannya masih ada, masih kokoh berdiri, yang biasanya yang bukan biasanya ya, yang digunakan oleh para jemaah haji untuk beribadah di sana ya, di tanah suci Mekah. Itu namanya Ka'bah ya. Jadi suku Quraisy ini, suku yang eh, berasal yang ayah Nabi Muhammad itu berasal, itu adalah suku terhormat yang diberikan kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Jadi ayah Nabi Muhammad ini adalah salah satu suku yang diberikan kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Kemudian sebentar, masih loading. Ya. Sejak kecil, sejak lahir ya, Nabi Muhammad itu hidup di zaman kebodohan. Ya, karena dia tadi lahir pas zaman kebodohan jahiliyah itu merajalela gitu ya. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad hidup bersama orang-orang di zaman jahiliyah atau kebodohan. Kemudian saat dia hidup bersama orang-orang di zaman kebodohan tersebut, Nabi Muhammad itu diberikan gelar Al-Amin karena memang bisa dipercaya orangnya. Jadi kalau misalnya diberikan amanah itu benar-benar menjaga amanah. Kalau misalnya disuruh menjaga rahasia itu ya dia menjaga rahasia. Kemudian kalau disuruh kemana dia juga ikut kemana gitu, misalnya ke kota A dia juga ke kota A, jadi sangat bisa dipercaya. Kalau untuk menjaga rahasia dia juga bisa menjaga rahasia. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat itu diberikan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya Al-Amin berarti dia bisa dapat dipercaya, salah satu sifat Nabi Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad itu hidup selama 40 tahun sejak lahir itu ya, saat usianya 40 tahun Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah karena selama lahir kok sampai 40 tahun kok tetap bangsa-bangsa uh, bangsa Arab di Mekah itu ya, itu kok masih saja di zaman jahiliyah atau kebodohan, masih saja bodoh, masih saja menjembah berhala, kemudian tidak damai hidupnya gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad pada usia 40 tahun memohon kepada Allah untuk meminta petunjuk supaya bisa memperbaiki kehidupan masyarakat Arab Saudi pada waktu itu. Nah, setelah Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan petunjuk untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Arab, pada tanggal 17 Ramadan atau tepatnya tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, wahyu pertama tersebut yang diberikan oleh Allah ke Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi belum bentuk Al-Qur'an ya. Belum bentuk Al-Qur'an secara full, secara komplit gitu ya. Jadi masih berupa ayat 1 sampai 5.
Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah selalu ditentang oleh bangsa setempat. Jadi ketika menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad itu selalu ditentang, tidak langsung diterima oleh masyarakat setempat. Jadi ketika menyebarkan di kota A selalu ditentang, di kota B selalu ditentang. Seperti itu. Dan pertentangannya itu tidak hanya pertentangan mulut, kadang pertentangan dengan perang, pertentangan yang hebat dari suku setempat. Oleh karena itu, eh, Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, beliau hijrah ke Madinah. Kemudian dimulailah dengan awal tahun Hijriah atau tahun baru Islam. Jadi tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya hijrah. Hijrah itu artinya pindah dari Mekah karena selalu ditentang gitu ya dalam dalam apa namanya penyebaran agama Islam, sehingga Nabi Muhammad pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari peristiwa hijrah tersebut dimulailah kita memiliki tahun yang namanya tahun baru Islam atau tahun Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriyah. Jadi kalau kita punya tahun nasional ya, kalender nasional, kita juga punya kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah. Jadi beda penghitungan ininya, penghitungan tahunnya. Jadi mulai 622 Masehi, jadi tahun 622 itu sama dengan tahun pertama kalender Islam. Jadi tahun 1 ya. Jadi kalau sekarang itu 1433 Hijriah. Seperti itu. Ya, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu menandai atau melahirkan kalender Hijriah atau kalender Islam. Seperti itu. Nah, itu tadi sekelumit kisah Nabi Muhammad sebagai penanda atau cikal bakal Islam lahir di dunia ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita atau bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia. Ya, ajaran agama Islam berkembang pesat masuk ke Indonesia melalui para pedagang. Jadi Islam berkembang pesat di Indonesia itu melalui para pedagang. Dari mana saja para pedagangnya? Tentu saja tadi Islam lahir di Arab, pedagang itu berasal dari Arab yang pertama, kemudian dari Mesir, dari Persia, dan dari Gujarat atau India. Jadi ada bangsa-bangsa dari berbagai wilayah datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga Islam berkembang pesat di Indonesia melalui para pedagang. Jadi mereka para pedagang ini sudah bisa mengetahui bahwa Indonesia merupakan wilayah atau lokasi strategis untuk mengadakan kegiatan perdagangan, sehingga dengan kegiatan perdagangan tersebut mereka beranggapan atau mereka mempunyai rencana untuk sekalian menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi para pedagang itu berasal dari tadi ya Arab, Mesir, Persia, Gujarat atau India. Nah, saat Islam masuk, saat itu pas kerajaan Sriwijaya dan Majapahit mulai melemah akibat perang saudara. Jadi kemarin ya, memang Sriwijaya sama Majapahit itu sering gontok-gontokan. Awalnya memang Sriwijaya eh, apa namanya
Majapahit itu menyerang Sriwijaya yang dulu memang sejarahnya sudah menyerang Singosari ya. Singosari dan yang menantu Jaya Katwang, si Raden Wijaya itu dikeluarkan atau diasingkan, kemudian si Raden Wijaya membuat kerajaan baru yang namanya Majapahit, sehingga akibat balas dendam saling gontok-gontokan. Nah, pada saat itu Sriwijaya dan Majapahit sudah mulai melemah. Saat itu kesempatan baru untuk agama Islam itu masuk dan berkembang. Nah, mulai saat itu, saat Islam masuk, kemudian posisi dua kerajaan hebat di Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit, sudah mulai melemah, sehingga agama Islam itu sangat mudah masuk dan diterima di Indonesia. Nah, pada saat itu ya, saat melemahnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit juga, banyak kekuasaan yang melepaskan diri dan raja-raja banyak yang memeluk agama Islam. Ya, kita lanjutkan di perkembangan agama Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Asia termasuk di Indonesia itu dilakukan oleh para pedagang, ya. Oleh karena itu, daerah-daerah yang paling awal menerima pengaruh agama Islam itu biasanya di pesisir pantai. Karena seperti kita ketahui ya, di pantai-pantai itu memang menjadi jalur strategis bagi bangsa-bangsa dari negara lain begitu ya, yang menempuh jalur laut, karena zaman dahulu belum ada pesawat terbang gitu ya. Jadi di tempat-tempat persinggahan seperti pantai-pantai itu digunakan untuk mereka para pedagang yang sudah mengarungi lautan, samudra untuk singgah dan melakukan perdagangan di situ, sehingga penyebaran Islam di Indonesia itu paling awal yang menerima pengaruh Islam itu di pesisir pantai. Banyak orang-orang pada masa zaman dulu itu hidup di pesisir pantai, teman-teman sekalian, karena yaitu tadi pengaruh kegiatan perdagangan yang sangat strategis di tepi pantai. Di samping pedagang, ya, di samping para pedagang yang menyebarkan agama Islam, para wali atau yang disebut dengan wali songo, wali sembilan, yang mungkin kalian sudah pernah dengar kisah wali sembilan ya, atau wali songo, itu juga memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Jadi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa itu yang paling berperan penyebarannya itu bukan para pedagang tetapi para wali songo. Jadi ada dua macam atau dua sumber pembawa atau penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah para pedagang dan yang kedua adalah wali songo di Pulau Jawa. Nah, banyaknya para pedagang Islam yang berasal dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat itu menimbulkan banyak interaksi antara orang-orang asli Indonesia atau namanya orang pribumi. Kemudian orang-orang pribumi itu mengenal nilai-nilai ajaran Islam dari hasil kontak langsung ya, atau interaksi dengan para pedagang tersebut. Nah, kalau tadi Wali Songo itu berperan penting di penyebaran agama Islam di... Halo, bisa dengar suara saya? Mantul-mantul gimana, Mbak? Putus-putus ya? Yang lain gimana? Berarti ini mulai nih, sinyal saya mulai jelek.
Oh, ada yang lancar. Berarti bukan masalah saya. Bukan masalah sinyal saya yang jelek berarti. Sebentar saya cek dulu. Gimana, masih bisa dengar ya? Oke, kita lanjutkan. Em, jadi tadi ada dua apa namanya dua hal yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah para pedagang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat atau India, di mana para pedagang itu memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Sumatera. Nah, kalau di Pulau Jawa itu adalah Wali Songo yang punya peran penting dan punya andil yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita cermati bahwa ada dua wilayah yang memang dulu beradik kuasa ya, karena Sriwijaya itu ada di bagian Sumatera dan Majapahit ada di Pulau Jawa gitu ya. Jadi memang ada dua wilayah kuat yang menjadi sasaran untuk penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan diingat-ingat, Pulau Sumatera itu paling dipengaruhi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Mesir, Persia, dan India. Sedangkan di Pulau Jawa itu banyak disebarkan oleh para wali sembilan atau wali songo. Nah, tadi ya, setelah pedagang itu berinteraksi dengan pribumi, kemudian mereka mengenal nilai-nilai ajaran agama Islam dari pedagang mungkin. Dari proses perdagangan jual beli mereka sudah menyebarkan agama Islam bahwa uh, pedagang harus jujur, tidak boleh uh, apa namanya curang begitu kan, harus seimbang, harus adil dan sebagainya. Dari mulai situ mulai juga ditanam-tanamkan ajaran agama Islam sehingga orang-orang pribumi pun sudah mengenal ajaran-ajaran agama Islam. Nah, apakah ada bukti, kalau kalian tanya, apakah memang ada bukti sih agama Islam itu pernah dibawa oleh bangsa-bangsa pedagang dari bangsa lain begitu ya? Ternyata ada bukti-buktinya, walaupun bukti-bukti tersebut itu tidak kita miliki, malah kita tahu dari negara-negara lain yang memang mereka membukukan atau mempunyai catatan-catatan sumber berita pada masa lalu. Nah, ini ada beberapa sumber berita yang menjadi bukti bahwa eh, agama Islam itu pernah masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang. Itu. Yang pertama adalah berita Arab. Nah, pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, pedagang Arab itu telah datang dan melakukan perdagangan di Zabak, Zabai, atau Sribusa untuk sebutan Sriwijaya. Jadi uh, ada sumber berita yaitu berita Arab itu menjelaskan atau menceritakan bahwa dulunya ada pedagang Arab itu telah datang melakukan perdagangan di daerah-daerah Sumatera seperti Zabak, Zabai, atau Sibuya, Sribuya atau yang sebutan mereka untuk kerajaan Sriwijaya itu berita Arab. Jadi ada bukti menyebutkan bahwa ada pedagang Arab itu memang sudah datang melakukan perdagangan di situ, sehingga memang jelas bahwa pedagang Arab itu juga menyebarkan agama Islam.
Kemudian yang kedua yaitu berita Eropa, yaitu berita berasal dari Eropa. Jadi ada seorang bernama Marco Polo, itu pengembara asal Venesia, itu datang ke Samudra Pasai, Sumatera Utara tahun 1292. Datang. Jadi bukan dating ya, datang. Jadi memang komputer saya itu saya setting grammarnya pakai grammar bahasa Inggris gitu loh. Ketika datang itu tiba-tiba dia langsung berubah sendiri jadi dating. Mohon maaf, datang ya teman-teman. Jadi ada yang nomor dua yaitu berita Eropa, itu ada seseorang bernama Marco Polo, itu pengembara asal Venesia yang datang ke Samudra Pasai, Sumatera Utara tahun 1292. Jadi Samudra Pasai ini adalah salah satu kerajaan yang berada di Sumatera Utara. Nah, berarti dengan datangnya pengembara asal Venesia yang merupakan negara dengan Islam yang banyak di sana ya, itu diindikasikan bahwa memang Marco Polo ini menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, berita India. Jadi dari India menyebutkan bahwa pedagang Gujarat itu datang untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Nah, datang juga berita dari Cina bahwa ada saudagar Islam yang tinggal di pantai Pulau Jawa, dan ada juga berita dalam negeri yang menyebutkan bahwa terdapat batu nisan Arab di lereng Gresik dan terdapat makam-makam raja Islam di Sumatera. Itu yang mengindikasikan bahwa memang dulu Islam itu pernah berkembang dan disebarkan di Indonesia. Nah, setelah sumber berita dari dalam negeri, dari berita Arab, Eropa, India, dan berita Cina, ini ada juga faktor-faktor berkembangnya agama Islam di Indonesia. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan cepatnya perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan mudah diterima, sehingga banyak rakyat Indonesia yang uh, suka dengan ajaran agama Islam. Kemudian syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tidak harus membeli satu ekor kerbau lah, tidak harus mempersembahkan satu ekor sapi. Jadi syaratnya sangat mudah, hanya melafalkan atau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang benar. Kemudian di Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi tidak ada tingkatan-tingkatan seperti kemarin kita jelaskan di agama Hindu dan Buddha. Sehingga ini menarik masyarakat yang mereka memang tidak suka adanya tingkatan-tingkatan dalam hidup mereka. Mereka menganggap memang hidup itu harus sama itu. Tidak ada manusia-manusia yang dia tingkat derajatnya tinggi, rendah, sedang, sangat rendah gitu ya, tidak ada. Jadi di Islam tidak mengenal kasta, sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat. Upacara-upacara keagamannya sangat sederhana, sholat, berdoa, tidak harus memakai sesaji-sesaji begitu ya, tidak harus mengorbankan misalnya kerbau, menyembelih sapi gitu kan, dan sangat sederhana sehingga mereka sangat tertarik untuk memeluk agama Islam dan beramai-ramai untuk memeluk agama Islam. Kemudian disebarkannya itu dengan cara yang damai, lewat kesenian, kemudian lewat budaya, sehingga mudah diterima, sering dileburkan menjadi kebudayaan setempat. Misalnya cerita-cerita di wayang itu sembari diselip-selipkan tentang ajaran agama Islam, sehingga mereka itu mudah untuk menangkap ajaran tersebut. Kemudian faktor-faktor yang lain, karena jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit, sehingga mendorong ajaran agama Islam berkembang
pesat karena krisis ini ya, krisis keamanan pada waktu itu manusia atau rakyat-rakyat membutuhkan hidup yang lebih aman sehingga mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam yang mereka pahami bahwa ajarannya sangat sederhana untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Masih loading, sebentar. Halo, bisa dengar suara saya? Mohon maaf, tadi koneksinya putus. Iya, tadi koneksinya putus, masih bisa dengar suara saya? Halo? Cek, bisa dengar suara saya? Tadi sinyalnya putus, mohon maaf.
Masih bersama dengan saya? Bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Tes? Bisa ya? Ya, mohon maaf tadi tiba-tiba komputer saya not responding gitu, mungkin karena sinyalnya, terus tiba-tiba lost connection gitu. Terus saya coba keluar, masuk lagi, dan alhamdulillah bisa masuk lagi ya. Ya, agak sedikit interrupt ya tadi ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita akan lanjutkan di kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Kalau tadi kita sudah bicara tentang faktor-faktor, kemudian bukti-bukti yang dia menyebutkan bahwa memang ajaran agama Islam itu pernah masuk di Indonesia dan dibawa oleh sumber-sumber. Yang pertama pedagang dari Persia, Arab, Mesir, dan India, dan kedua adalah disebarkan melalui Wali Songo. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang apa namanya sejarah agama Islam di Indonesia, kita tidak terlepas dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam di Indonesia. Setelah peralihan agama Hindu dan Buddha, agama yang bercorak Islam di Indonesia muncul dan berkembang. Nah, apa saja kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia? Ini dia. Ada sekitar lebih dari 8 kerajaan yang pernah ada dan bercorak Islam di Indonesia. Lama sekali ini loadingnya. Aduh, not responding lagi. Aduh, hilang lagi. Bisa bisa ini ya, bisa dengar lagi suara saya ya. Ya, kita lanjut. Ya, yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai, teman-teman sekalian. Jadi, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di Aceh Utara.
Letaknya sangat strategis sebagai pelabuhan laut dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini juga berpotensi sebagai transit pedagang dari arah barat dan timur. Jadi dari arah barat dan timur itu transitnya di Kerajaan Samudra Pasai ini. Ya, sebagai pusat perniagaan juga dari Cina, India, Siam atau Thailand, kemudian Arab dan Persia. Kemudian kerajaan Samudra Pasai itu berkembang pesat karena dipimpin oleh raja dengan pandangan bercorak Islam. Nah, raja-raja kerajaan Samudra Pasai itu antara lain Sultan Mahlik As-Soleh atau namanya gelarnya Sultan Malikus Saleh, itu merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad atau gelarnya Sultan Malik At-Tahir I setelah naik tahta. Kemudian beliau mendapatkan julukan Sultan Mahlik At-Tahir I ya tadi ya. Sultan Mahlik At-Tahir I ini memerintah pada tahun 1297 sampai 1326 dan wafat tahun 1326 tersebut. Setelah Sultan Malik At-Tahir I itu wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad atau dengan gelar Sultan Malik At-Tahir II ya, yang memerintah antara tahun 1326 hingga 1348 dan wafat pada tahun 1348. Itu ada 4 raja yang terkenal di Kerajaan Samudra Pasai yang perlu kalian ketahui. Kemudian kerajaan yang kedua yang bercorak Islam itu ada yang namanya Kerajaan Aceh. Jadi memang dulu pertama kali Islam itu berkembang itu adalah di kawasan Aceh. Setelah Kerajaan Samudra Pasai itu ada Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Nah, sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511 ya, ini salah. Ini 1511. Ini angka 1 ya. Jadi setelah atau sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511, itu banyak sekali para pedagang Islam itu mencari pusat perdagangan baru. Nah, kemudian disitulah Aceh muncul, Kerajaan Aceh muncul gitu ya. Nah, adapun raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Aceh itu adalah yang pertama Sultan Ali Mugayat Shah yang memerintah pada tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Salahuddin yang memerintah pada tahun 1548 hingga 1537 Masehi. Bener nggak ya tahunnya ini ya? Oh, salah. Kalau di buku ini kan 1548, yang benar adalah 1528 hingga 1537. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang memerintah setelah Sultan Salahuddin yaitu 1537 hingga 1568 Masehi. Diganti oleh pahlawan yang cukup terkenal ya ini ya. Ini adalah salah satu pahlawan nasional yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda yang memerintah sejak tahun 1607 hingga 1636 Masehi dan terakhir yang terikot di Kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Toni dari tahun 1636 hingga 1641 Masehi. Kerajaan yang terkenal yang bercorak Islam yang ketiga itu adalah Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak ini kerajaan yang terletak. Jadi setelah tadi Sumatera ya kita sudah akan berlari ke daerah Jawa. Jadi Kerajaan Demak ini adalah
kerajaan yang bercorak Islam terkenal yang berada di wilayah Pulau Jawa. Tepatnya adalah di pantai utara Jawa Tengah, yaitu antara kota Semarang dan kota Surabaya. Jadi ada beberapa raja yang terikot pernah memimpin kerajaan Demak, itu antara lain ada Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi, dengan peninggalan yang paling terkenal yaitu Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih ada. Kemudian yang kedua adalah Sultan Tenggono, di mana pada saat pemimpinan Sultan Tenggono ini Demak ini mencapai puncak kejayaan. Demak makmur. Kemudian setelah Sultan Tenggono wafat, terjadi perebutan antara kekuasaan Pangeran Sekar dan Sunan Prawoto atau Sunan Aputra Sultan Trenggono. Akhirnya Pangeran Sekar wafat dan Arya Panangsang, putra Pangeran Sekar, ya membalas kematian ayahnya dengan mengalahkan Sunan Prawoto. Kemudian Pangeran Hadiri, menantu Sultan Tenggono, dapat dikalahkan oleh Jaka Tingkir. Kemudian menantu Sultan Tenggono yang lain, atas kemenangannya Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Demak ke daerah Pajang. Dan pada tahun 1568 menandai berakhirnya kerajaan Demak. Jadi itu tadi cerita dari kerajaan Demak. Jadi memang puncak kejayaan itu dipimpin oleh Sultan Tenggono, dan pada akhirnya terjadi perebutan kekuasaan yang di situ terjadi peperangan juga, dan akhirnya seorang kesatria yang namanya Jaka Tingkir itu berhasil memindahkan kekuasaan ke Pajang untuk menghindari atau meredakan adanya pertempuran-pertempuran yang lebih dahsyat. Dan akhirnya pada tahun 1568 kerajaan Demak berakhir. Ya, yang selanjutnya kerajaan yang nomor 4 itu adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini terletak di kota Kartasura, Jawa Tengah atau sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, adapun raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Pajang antara lain yang pertama adalah Sultan Hadiwijaya yang memerintah pada tahun 1567 hingga 1582. Dan raja ini wafat pada tahun 1586, sedangkan kekuasaan kemudian digantikan oleh Pangeran Benowo pada tahun 1582 hingga berakhir masa pemerintahannya tahun 1586. Aduh, lama sekali ini loadingnya.
Iya, putus lagi. Mohon maaf, nggak tahu nih sinyalnya sangat subhanallah bagus gitu ya. Harus dipuji-puji gitu biar nggak hilang-hilang lagi. Ada sebentar, saya carikan slide-nya lagi. Jadi saya sudah putus 4 kali nih tadi. Sampai mana tadi ya? Kerajaan Mataram. Ada yang nggak dapat sinyal ya? Ini ada sebenarnya sinyalnya tuh full mbak. Jadi HSDPA full gitu. Sudah LTE kan saya pakai pakai LTE. Cuman nggak tahu kecepatannya itu menipu itu jaringannya. Ya kita lanjutkan ya. Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang berasal dari kota Yogyakarta. Jadi kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah selatan kota Yogyakarta. Dan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram Islam itu antara lain yang pertama adalah Raja Sutawijaya tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Nah, sejarahnya pada saat naik tahta Raja Sutawijaya ini bergelar dengan nama yang paling panjang gitu ya, dengan gelar-gelar nama-nama yang panjang yaitu Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panatagama Kalifatullah. Tuh panjang sekali namanya ya. Jadi Raja Sutawijaya yang memerintah tahun 1586 hingga 1601 ini mempunyai gelar yang cukup panjang yaitu Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panatagama Kalifatullah. Kemudian Raja Sutawijaya ini digantikan oleh Mas Jolang pada tahun yang memerintah tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Jadi kurang lebih selama 12 tahun memerintah kerajaan Mataram Islam. Ya setelah Panembahan Senopati wafat gitu ya. Kemudian Mas Jolang ini memiliki gelar Sultan Anyakrowati dan Panembahan Sedokrapya. Nah itu adalah gelar dari Mas Jolang. Setelah Mas Jolang itu digantikan oleh Mas Rangsang atau Sultan Agung tahun 1613 hingga 1645. Jadi kalau dulu yang ada teman-teman sekalian yang gemar nonton Mak Lampir itu ya Misteri Gunung Merapi, nah itu adalah masa-masa Sultan Agung. Ya, jadi Mas Rangsang yang menggantikan tahta kerajaan Mataram Islam ini bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan Sultan Agung ini digantikan oleh Sunan Amangkurat I dan Sunan Amangkurat I itu digantikan oleh Sunan Amangkurat II. Nah, itu sejarah kerajaan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta. Nah, ini biasanya kalau muter-muter lama kayak gitu nanti not responding. Oh, enggak. Ya, nomor 6 kerajaan yang berkembang, yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Banten. Jadi Kerajaan Banten ini terletak di kota Banten, pantai utara sebelah kota Jakarta. Jadi raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten itu adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah 1552 hingga 1570 Masehi, Maulana Yusuf, kemudian Maulana Muhammad, Abdul Mufakir, dan yang terakhir adalah Sultan Ageng Tirta Yasa. Masih ada dua kerajaan lagi yang bercorak agama Islam, yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon ini terletak di kota Cirebon, teman-teman sekalian, Jawa Barat, yang hampir berbatasan dengan Jawa Tengah. Adapun raja pertama yang memerintah atau yang menguasai Kerajaan Cirebon itu adalah Fatahillah atau disebut juga dengan Sunan Gunung Jati.
kemudian digantikan oleh putranya bernama Pangeran Pasarean. Dan kerajaan yang terakhir itu adalah Kerajaan Makassar yang terletak di kota Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, awalnya terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kemudian dua kerajaan tersebut bergabung menjadi satu atas perjanjian Ruakara Engserteata. Dan ibu kota kerajaan Makassar terletak di Sombaopu atau Makassar. Ya, selesai untuk kerajaan yang bercorak Islam. Jadi tadi ada beberapa macam kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Yang pertama Samudra Pasai, kemudian dilanjutkan Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, kemudian Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Makassar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk menghemat waktu, silakan kalian buka halaman 65. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita langsung melakukan pendalaman materi untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian dalam tadi saya menjelaskan gitu ya. Ada halaman 65, itu ada ujian kompetensi, di situ nanti akan membahas terkait dengan bab yang kita bicarakan pada hari ini. Kita mulai dari nomor 1. Ya, ini baru saja saya tadi jelaskan. Panembahan Senopati setelah wafat dimakamkan di mana? Kota Gede, Girilayu, Astana Layu, atau Mangade? A, B, C, atau D? Tadi Panembahan Senopati itu kerajaan apa? Mataram Islam kan ya, dan Mataram Islam itu terletak di mana? A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah A, Kota Gede. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Teman-teman perhatikan nomor 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis itu menyebabkan A, kapal dagang Eropa menguasai perairan Indonesia, B, hasil hutan Indonesia dibawa ke Eropa, C, Aceh menjadi bandar dagang yang ramai, atau D, hubungan dagang antara Indonesia dan India terputus. A, B, C, atau D? Yang mana? Halo Mas, bersama dengan saya. Halo.
koneksinya putus.